Oke sip, kanca-kanca, balik mana nang channelku Yudi Pancen Priyo. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memperbaikin jet cleaner saya ya. Ini jet cleaner saya sudah lama nggak saya pakai, kira-kira sekitar 2 sampai 3 bulanan. Udah jarang saya pakai untuk nyuci mobil. Pas mau dipakai, jet cleaner ini nggak mau nyala. Padahal terakhir kali saya pakai itu jet cleaner ini masih berfungsi dengan normal. Ini kemungkinannya mungkin kalau ada fuse-nya di dalamnya, mungkin fuse-nya putus atau ada kabel yang putus. Soalnya nggak ada gerengan sama sekali ya. Kalau nggak fuse-nya putus, kabel putus, atau otomatisnya yang nggak mau berfungsi, jadi powernya nggak masuk ke motor dinamonya. Seperti ini ya kondisinya. Jadi ini dinyalakan, nah ini nyala, tapi ini nggak ngereng sama sekali. Padahal terakhir kali saya pakai tuh nggak terjadi apa-apa, normal-normal aja. Tapi ini tiba-tiba kok nggak nyala. Oke, langsung aja bagaimana cara memperbaikinya. Jangan kemana-mana, ikuti aja videonya. Ini jet cleaner saya mereknya Orion ya, Orion Superjet 100 SX. Jadi ini punya saya, mereknya Orion Superjet 100 SX. Oke, langsung aja kita bongkar. Untuk membongkarnya, pertama-tama kita lepaskan dulu untuk baut-bautnya. Ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah juga ada. Nah ini di sini ya, di sini ada 1, sama di bagian bawah sini. Nah ini bagian ini ya, ini ada 2 di sini. Oke, sebelumnya kita lepas dulu covernya, baru kita analisa kira-kira apanya yang membuat jet cleaner ini nggak bisa menyala. Oke ya, ini udah terbongkar. Itu covernya saya taruh sana, dan di sini letak saklarnya, kabel tadi ya. Ini kabel powernya. Nah ini saklarnya sudah saya lepas semua, dan ini ada kapasitor dan keluarnya kabel 2, keluarnya kabel 2 ya. Nah ini menyambung ke saklar yang di cover tadi itu ya. Nah ini kalau kita tes, kalau nggak nyala, berarti ini dipastikan kemungkinan bisa otomatisnya, bisa ada kabel yang putus, entah itu di mananya, atau di sini ada fuse-nya untuk pengamannya. Nah nanti kita cek aja seandainya ini nggak nyala. Yang pertama urutannya ya. Nah kalau ini disambung dari sini nyala, berarti otomatisnya yang bermasalah. Tapi kalau di sini disambung nggak nyala,
Berarti kemungkinan di dalamnya bisa ada fuse-nya yang putus, atau kabel yang putus, atau kumparannya yang putus. Oke, sekarang kita tes kira-kira apanya. Oke ya, itu kabel powernya kita pakai lagi untuk pengetesan. Jadi kita sambung langsung bypass ya, tanpa saklar. Ini ada keluaran 3 kabel powernya. Nah, yang ini untuk grounding, yang grounding nggak dipakai. Nah, yang keluaran 2 ini kita sambung langsung yang keluaran 2 dari motornya. Dan nanti ini kita sambung langsung, kita tes nyala apa tidak. Ini udah kita jumper langsung, kita solasi. Yang keluaran dari motor sama keluaran dari kabel power kita jumper langsung tanpa saklar. Sekarang kita tes. Ini colokannya kita colokkan ke sana. Tapi itu ya, utamakan keselamatan. Jadi pastikan sebelum untuk pengetesan kabel-kabel ini nggak ada yang nempel ke bodi atau ada yang kebuka biar tidak nyetrum. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik. Jadi ini langsung itu ya, harusnya langsung bunyi. Ini biar kipasnya nggak menghalangin, takutnya muter nanti. Oke, pastikan aman dulu, baru kita colokin. Ini kita colokin. Oke ya. Oke, ini udah dicolokin ya kabelnya ini, tapi ini nggak ada pergerakan. Nah, sekarang kita coba untuk otomatisnya. Berarti kita bypass tanpa otomatis ya. Berarti kabel yang warna ini, yang warna biru, ini kan ke otomatis. Kita nggak pakai ke biru, langsung kita bypass ke kabel yang hitam. Oke, kita sambung dulu, langsung kita tes lagi. Oke ya, ini udah saya jumper langsung. Jadi tanpa otomatis ya, otomatis kan harus ngelewatin kabel biru dulu. Ini nggak ngelewatin kabel biru. Jadi ini kabel powernya langsung saya sambungin keluaran ke input motornya. Oke ya, berarti ini langsung masuk ke motor. Sekarang kita colokin, apakah bisa nyala motornya. Nyala ya. Oke, ini nyala. Berarti sudah dipastikan dari otomatisnya yang bermasalah. Oke, kita cabut dulu. Berarti ini kita bongkar otomatisnya. Seandainya nanti kita perbaikin otomatisnya nggak bisa, berarti kita belikan otomatis yang baru. Oke, sekarang kita bongkar dulu untuk otomatisnya. Ini kita bongkar otomatisnya. Kita lepas ini penguncinya ini, nanti sudah terlepas, langsung kita lepas pakai ini obeng ya, untuk baut-bautnya ini. Baru kita buka. Kira-kira ini kayaknya otomatisnya macet, soalnya mungkin ada kerak-kerak yang sehingga otomatisnya macet, soalnya jarang lama dipakai. Jadi ini pasti ada kerak ini macet. Nanti kalau kita bisa memperbaikin, kita perbaikin. Kalau nggak bisa, kita ganti yang baru. Oke ya, ini udah terlepas. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Otomatis ini adalah switch control. Switch control on off bekerja apabila
tekanan airnya penuh, seandainya untuk nozzle-nya dimatikan kan tekanannya kan berlebih, akhirnya nekan ini jadi untuk mematikan motor. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau nozzle-nya nggak disemprotkan, itu kan diselang, airnya itu tekanannya lebih, akhirnya mengaktifkan si otomatis ini untuk memutus si motor blender ini biar nggak bekerja. Jadi seperti itu ya. Ini kita cek dengan avometer. Ini kita cek, seandainya kalau ini otomatisnya bekerja, dengan normal, berarti bisa dipastikan yang bermasalah itu dari setik sini, setik apa ya namanya ya, setik otomatis gitu aja ya. Setik otomatisnya yang bermasalah. Setik ini, seandainya ini kalau kita ukur dengan avometer ini normal, berarti bisa dipastikan setik otomatisnya yang bermasalah. Nah, sekarang kita cek dulu apakah ini berfungsi dengan baik apa enggak otomatisnya. Jadi nanti gini ya. Nah, itu jarumnya, kalau nyambung jarumnya bergerak dan ada bunyinya. Nah, sekarang kita cek otomatisnya. Nah, otomatisnya bekerjanya melalui setik ya. Ini anggap aja ini setik, kita colok. Berarti sticknya normal ya. Oh, ini normal. Ini bisa berfungsi dengan baik, berarti dipastikan dari setik otomatisnya yang bermasalah. Oke, sekarang kita bongkar untuk setik otomatisnya. Kita cerahin lagi. Nah, ini kita tarik aja. Nah, di sini ada o-ring dan ada spring. Kemungkinan springnya lemah, kemungkinan juga macet, soalnya ini ada kerak-keraknya ini. Jadi ini kita bersihkan dulu, nanti kita masukkan lagi, baru kita tes lagi apakah bekerja dengan normal apa enggak. Oke ya. Jadi ini kita bersihkan dulu, dan springnya nanti kita odot ya, kita tarik dikit biar panjang. Ini kayaknya springnya juga mulai lemah. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke ya, ini udah selesai dibersihkan, udah saya amplas yang ini bagian sini, udah saya amplas, dan ini pirnya juga saya tarik, saya odot biar agak panjangan dikit. Lalu di sini bagian sini, bagian lubang untuk sticknya, nah ininya kita bersihkan juga ya, pastikan bersih dari kerak. Nah, ini udah selesai semua. Ternyata untuk switchnya nggak bermasalah, yang bermasalah adalah sticknya. Ini udah saya bersihkan, kita pasang lagi, baru kita tes lagi. Oke, sekarang ini langsung saya pasang dan nanti kita tes hasil akhirnya bagaimana. Oke, ini udah terpasang. Sekarang sebelum kita pasang covernya, kita tes dulu apakah udah berfungsi. Oke ya, sudah berfungsi. Sekarang kita pasang covernya, lalu kita tes pakai air. Oke ya, ini udah saya rakit dan covernya udah saya pasang. Sekarang kita tes. Ini kita colokin dulu.
ini udah tercolok. Nah, sekarang kita tes. Ini saya pakai nozzle buat cuci AC ya. Oke, sekarang kita nyalakan untuk pompa jet cleanernya. Oke, ini udah bisa nyala. Oh ya, airnya belum tak nyalain airnya. Nyalain airnya. Ini udah keluar. Oke, otomatisnya juga berfungsi. Kita buka lagi. Oke ya, ini berfungsi dengan baik dan kembali normal ya. Ini sepertinya kenceng. Ini pakai nozzle AC buat bersih AC. Sekarang kita pakai nozzle bawaan motornya, bawaan pompanya ya. Oke, ini udah dipasang untuk nozzle bawaan jet cleanernya. Tapi ini sayangnya nozzle-nya ini kan udah lama nggak dipakai ya. Jadi untuk gun nozzle-nya ini macet, jadi netes terus, keluar terus, malah motornya nggak berhenti malah. Oke, kita coba sekarang. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini gunnya bocor ya, nggak bisa berhenti soalnya di dalamnya kayaknya macet. Jadi untuk video berikutnya akan saya share bagaimana cara untuk memperbaiki gun nozzle yang bocor seperti ini. Oke, tapi ini normal ya. Nah, ini jadi ini normal, bisa nyemprot. Cuma nozzle-nya aja yang bocor. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sip.